Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang public policy, ketika kita mendiskusikan public policy, maka mau tidak mau kita harus turun ke lapangan. Kita harus berbicara memang fakta yang ada di masyarakat, kita juga harus melihat sesuatu itu juga basisnya memang sesuatu di masyarakat. Jadi apa yang terjadi? Jadi kita tidak berbicara ataupun membuat suatu policy yang ngawang-ngawang atau policy yang memang tidak menyentuh elemen penting dari masyarakat. Karena itu ketika kita membuat suatu policy mau tidak mau kita harus turun tangan, turun ke lapangan, kita harus masuk ke pedesaan, kita harus datang ke para pembeli, datang ke para penjual yang ada di pasar, kemudian kita datang ke pabrik dan lain sebagainya. Jadi harus turun ke lapangan. Karena itu teori yang paling pas yang berkaitan dengan komunikasi kebijakan publik yang akan kita diskusikan adalah media policy field. Media policy field ini pada dasarnya adalah teori yang mengkombinasikan antara strategic action field dengan multi-stream analisisnya Kingdom di 1995. Jadi MPF ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Steve Johnson dalam kaitannya untuk bagaimana kita itu bisa membuat semacam holistic account of changing policy industry relationship with the field. Bagaimana ketika kita membuat semacam kebijakan publik yang berkaitan dengan industri, tetapi kita juga harus melihat fakta yang ada di lapangan. Karena ketika kita membuat suatu policy, kita tidak juga berbicara ataupun tidak menyentuh ataupun berdiskusi dengan pelaku industri, tidak berdiskusi dengan masyarakat, maka itu akan menjadi suatu yang percuma. Karena ini, belajar dari itu, maka si John Stenson itu membuat teori yang mengkombinasikan dua pendekatan tersebut, yaitu strategic action dan multi-stream analysis. Pada dasarnya, ya kan? Pada dasarnya ketika kita berbicara tentang media policy field, media policy MPF, maka kita akan melihat itu kan adanya irisan-irisan, adanya hubungan-hubungan yang memang melekat antara beberapa hal atau beberapa elemen, karena ini berkaitan dengan adanya level of field. Jadi adanya tingkatan-tingkatan di dalam lapangan. Yang pertama kita berbicara tentang hubungan relationship between actor. Ketika kita berbicara tentang antara pemerintah dengan berbicara kita akan fokus membuat kebijakan. Misalnya kita harus fokus antara hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungannya bagaimana? Hubungan antara kementerian A dengan hubungan dengan kementerian B seperti apa? Hubungan antara kebijakan ini dengan pelaku industri seperti apa? Jadi relationship between actor. Hubungannya itu apa? Sekedar patuh, sekedar apa? Masyarakat itu selalu patuh, industri selalu menuruti kebijakan pemerintah, ataupun industri bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian how to they adapt to actual or perceived action each other. Jadi each other. Jadi bagaimana mereka itu bisa beradaptasi. Jadi yang pertama itu ketika kita bicara MPF, maka di situ ada faktor relationship. Kalau tidak ditulis kok kurang serk gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor adaptation, ya kan? Jadi relationship udah saya jelaskan ya, hubungan antar aktor, antar pemerintah masyarakat, antara pemerintah dengan industri, industri dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus berbicara tentang bagaimana adaptasinya. Ketika industri menghadapi adanya kebijakan baru, apa yang akan diadaptasinya, itu perlu dipikirkan juga. Jangan sampai ketika membuat suatu kebijakan maka itu kan industri itu akan sangat susah, industri itu akan justru mengeluarkan pendapatannya, akan mengurangi pendapatan, akan mengurangi laba, dan itu kan juga perlu dipikirkan juga ya, tidak bisa ya, karena ada faktor adaptasinya. Dan ada tindakan satu sama lain ketika misalnya akan membuat suatu kebijakan penaikan cukai atau pemberian pajak, itu kan juga perlu diperhatikan, masyarakatnya akan menolak atau tidak, atau akan mempengaruhi inflasi tidak, akan mempengaruhi daya beli masyarakat tidak, dan itu kan perlu
perlu diteliti, perlu dikaji, karena itulah kita perlu belajar MPF itu. Kemudian di situ ada juga how to power is structure among them in given the context. Jadi bagaimana kekuasaan mereka. Ini berkaitan dengan ekonomi policy political economy, di mana bagaimana kekuasaan, ya kan, kekuasaan hubungan kekuasaan antar aktor, antar pemerintah dengan industri, antara pemerintah yang harus dipilih masyarakat, bagaimana itu akan berpengaruh atau tidak. Ini menjadi elemen penting dalam itu, memberikan konteks, itu memberikan pemahaman bahwa ada isu-isu yang memang fundamental ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, di mana itu akan bersangkutan dengan structural power. Di situ akan itu juga akan memberikan dampak gitu kan kepada konteks yang lebih luas. Apakah kebijakan ini akan mendapatkan dukungan misalnya di parlemen, kebijakan ini akan mendapat dukungan itu kan di kementerian lain dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat political map-nya itu seperti apa. Political map-nya seperti apa, peta politiknya seperti apa, sehingga kita bisa bisa meneliku, bisa bergerak lincah, kita bisa mendekat ketika ada pihak yang menolak partai A, kita bisa ke sini. Ketika ada partai yang mendukung, ya udah cukup ya, terima kasih atas penjelasannya, atas dukungannya. Kemudian ketika ada pihak-pihak kelompok di masyarakat, misalnya asosiasi industri melakukan penolak, kita bisa melakukan target yang sangat jelas. Visi, penyampaian visi misi yang jelas berkaitan dengan kebijakan publik sebagai tepat saran. Jadi business mapping dan political mapping, kemudian society mapping itu menjadi faktor penting bagaimana kita memahami konteks yang ada di masyarakat. Kemudian pada dasarnya ada 3 hal ya. Ketika ini kita berbicara tentang relationship, adaptation, and power, maka di sini kita akan MPF itu akan meneliti 3 focal point-nya. Focal point yang pertama itu ketika kita berbicara tentang kolektif. Dari sini ya, bisa lihat ya, kalau dari sini maka kita akan berbicara tentang collective frame. Collective frame itu semacam apa ya? Kalau collective frame commonly share frame that underlie a given field and define a relationship and rules. Jadi frame itu menunjukkan bagaimana itu ada faktor yang ada di lapangan, kemudian ada tujuan, kemudian ada relationship, kemudian di situ ada rules, ada penguasanya di situ. Jadi ada collective frame. Di sini ada collective frame. Di sini kita akan berbicara tentang aim, tujuan, goals-nya apa. Ketika kita berbicara tentang di lapangan kondisinya seperti apa. Kemudian kita harus berbicara relationship-nya seperti apa. Kemudian rules-nya itu juga seperti apa. Frame ini menunjukkan ketika 4 elemen tersebut itu akan contested under the pressure of disruptive change. Karena ketika kita inti dari suatu kebijakan adalah mendorong adanya suatu perubahan. Ketika ingin melihat suatu perubahan, maka mau tidak mau kita harus melihatnya secara detail. Kita harus melihatnya secara kerangka, secara frame tersebut. Sehingga apa? Bagaimana kita akan melihat misalnya industri bisa memberikan solusi yang jelas, bisa bagaimana juga Kemudian ada framing berkaitan dengan bagaimana misalnya industri itu menjadi industri penyelamat ekonomi suatu bangsa dan lain sebagainya. Collective frame itu untuk menunjukkan bagaimana juga kita bisa melihat suatu isu, melihat suatu permasalahan, melihat suatu peristiwa itu dengan detail, dengan bingkai-bingkai yang ada, dan itu dikoleksi dan disusun untuk bisa kita memahami dengan jelas bingkai ataupun frame kerangkanya itu akan mengarah seperti apa, akan menjadi semacam apa, dan itu perlu menjadi pertimbangan utama bagi policy maker untuk membuat kebijakan seperti itu. Dalam pendapatnya Carey, Stein, and Johnson yang saya ambil dalam jurnalnya collective frame ya. Collective frame itu umumnya itu supposed to investigate the different action of logic, action frame currency in field trace by transform emerging new ones. Jadi ini frame itu memiliki ciri
cirinya itu apa? Cirinya itu adalah dia logic, ya kan? Dia berdasarkan action logic. Kemudian selain action logic, mereka juga memiliki apa? Currency. Mereka memiliki currency. Currency itu bukan dalam artian mata uang, tetapi dia memiliki identitas khusus. Dia memiliki suatu hal yang melekat, dia menjadi suatu hal yang simbolik, bukan hanya simbolik, tetapi juga di situ ada upaya untuk mewujudkan transformasi, ya kan? Kemudian di situ ada upaya untuk menghasilkan sesuatu emerging, sesuatu yang baru, ya kan? Dengan demikian, frame itu bukan hanya sekedar discourse baik oral maupun written in media text. Frame juga bisa berkaitan dengan positioning, bisa berkaitan dengan cluster of aktor, bisa juga dampaknya. Jadi frame itu bukan hanya aktornya saja, tetapi efek dari apa yang dihasilkan aktor itu, kebijakan sebelumnya yang dilakukan aktor itu menjadi penting. Jadi collective frame itu adalah frame-nya itu ada 4, ada 5, ada berapa, itu kan dari feel, kemudian ada relationship, kemudian di situ ada rules, ya kan, kemudian di situ ada keberkaitan dengan action logiknya itu seperti apa, kemudian currency, transformasi di nantinya akan menghasilkan emerging ones, itu berkaitan dengan collective frame. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah incumbent and changing roles. Bagaimana kita berbicara tentang incumbent? Ketika kita berbicara tentang incumbent, maka di situ ada faktor petahana. Jadi untuk melihat MPF itu bagaimana ada dinamika ya, ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, di situ ada dinamika yang berpengaruh pada power of structure, dinamika yang berkaitan dengan strategic alliance, jadi incumbent. Jadi ketika kita membuat suatu policy, kita harus petahananya siapa, menterinya yang bertahan sebelumnya siapa. Kita juga akan melihat challengernya itu seperti apa, penantangnya seperti apa, gitu kan. Kemudian di situ juga akan melihat juga bagaimana institution itu bisa membangun itu kan politik, itu kan, and political and economic arrangement-nya itu seperti apa. Jadi bagaimana itu kan strategic alliance dari incumbent dan changer apa challenger, penantang, maka itu akan perlunya apa? Strategic alliance. Strategic alliance, bagaimana kita harus membuat aliansi-aliansinya dengan organisasi yang sudah terkenal, organisasi yang mendukung, organisasi yang tidak mendukung, harus kita seperti apa. Karena bagaimanapun tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa menyusun political, ya kan, and economical arrangement. Apakah ini akan berhasil? Apakah ini akan tidak berhasil? Tentunya kita akan melihat bahwa sesuatu itu kan diperlukan semacam suatu proses. Karena bagaimanapun ketika kita melihat di lapangan, bagaimanapun itu ada namanya dinamika. Dinamika itu akan berpengaruh kepada power. Dinamika akan berpengaruh kepada power. Di situ power itu akan ditentukan oleh siapa? Aktor. Aktornya siapa? Aktor yang berpihak kepada status quo maupun aktor yang akan melawan status quo tersebut, yaitu pihak-pihak oposisi ataupun pihak lawan politik. Ketika kita berbicara incumbent and challenger, maka kita juga akan berbicara, kita akan fokus bagaimana seperti yang sebelumnya tadi, mapping actor. Jadi untuk bisa melakukan ini, maka kita harus mapping actor. Mapping the actor ini untuk menunjukkan bagaimana kita bisa melihat posisi mereka. Saya duduk dulu. Posisi lagi puasa Daud jadi capek, tapi tidak apa-apa. Ini untuk berbagi di YouTube, untuk berbagi untuk teman-teman di kampus. Jadi bagaimana ketika political actor itu kita mapping, maka kita akan menunjukkan semacam seperti apa sih kekuatan yang sebenarnya bisa kita andalkan, kekuatan apa yang bisa kita terapkan untuk bisa menghasilkan suatu policy yang bisa didukung oleh politik actor. Karena jangan sampai di situ ada coercion itu semacam benturan.
Ketika memang kita membuat suatu kebijakan, ketika ada benturan itu hal wajar, tetapi ketika kita bisa meminimalisir dengan melakukan mapping yang tepat, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat mudah gitu kan, sangat mudah untuk bisa menyukseskan. Karena itu tujuan ketika kita membuat semacam policy sebenarnya bukan menghadirkan suatu kompetisi ya, menghadirkan suatu apa ya, persaingan yang justru tidak bersifat yang bisa dikatakan bersifat tidak bersifat merusak tatanan ataupun ketertiban sosial, tetapi sebenarnya itu ketika kita membuat suatu policy itu kita harus pertama itu yang pertama dan utama itu adalah cooperation of characteristic into the field. Jadi kita harus melakukan itu kan kerjasama. Kita fokusnya itu adalah cooperation. Selain cooperation di situ adalah transformation. Kak, untuk bisa melakukan hal itu kan, untuk hal itu tujuannya itu ketika ada transformasi di situ ada kerjasama, maka efek-efek disrupsi yang memang terjadi sebelumnya itu bisa ditangani. Berbagai permasalahan-permasalahan sebelumnya yang memang sudah melekat ataupun merusak itu bisa diperbaiki. Dengan demikian apa ya harapannya kita bisa memberikan suatu kebijakan yang menenteramkan, kebijakan yang memberikan solusi yang tepat bagi publik. Kemudian elemen yang terakhir, maaf ini harus bolak-balik lagi, adalah bagaimana kita menciptakan policy window. Ini kan strategic alliance tujuannya adalah cooperation ya di sini ya. Cooperation and transformation. Kemudian C yaitu bagaimana ada policy window. Dalam policy window ini sebagai elemen yang terakhir dalam teori ini, ketika ini policy window ini teori yang diambil dari MSA, multi-stream analysis, bahwa policy window ini adalah analisis yang berkaitan dengan bagaimana how the key stakeholder and policy entrepreneur to take advantage opening possibility for coupling stream and forming a new policy. Jadi bagaimana adanya policy window ini menjadi upaya ketika adanya stakeholder yang lain itu fokus untuk menciptakan policy entrepreneur, bagaimana untuk menciptakan dampak yang nyata dari ada kemungkinan-kemungkinan dari kebijakan baru. Jadi dampaknya itu harus positif. Policy window. Jadi apa yang dihasilkan dari kebijakan itu, misalnya ada misalnya munculnya entrepreneur, munculnya startup, munculnya apa dengan misalnya pemberian kredit untuk pemudahan kredit dalam skala yang lebih panjang gitu ya, dalam skala periode lebih panjang itu memunculkan pengusaha-pengusaha baru di kalangan Gen Z, di kalangan milenial. Jadi tidak stagnan, mereka hanya mencari pekerjaan. Jadi policy window itu menjadi penting. Kemudian bagi ini policy window itu adalah sebagai upaya juga ini berkaitan dengan mobilize coalition around new collective frames. Jadi upaya untuk membangun koalisi. Kemudian bagaimana juga untuk protect their established position, untuk memproteksi, untuk memberikan perlindungan yang khusus, yang jelas bagi para pemegang kekuasaan yang sebelumnya, bagi para incumbent. Kemudian juga bagi incumbent tentunya itu akan menjadi upaya untuk menguntungkan menguntungkan di atas para challenger-nya. Jadi bagi para challenger ini menjadi upaya untuk memobilisasi koalisi, tetapi bagi dari incumbent itu menjadi kesempatan terbesar untuk terus mengembangkan kompetisi, kemudian terus untuk terus membangun hubungan dengan industri dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara MPF, maka kita akan fokus tentang bagaimana sih membangun suatu kekuatan ekonomi yang kuat, economic power untuk bisa mendominasi pasar. Jadi upaya ini sebenarnya MPF itu ketika kita berbasisnya kepada lapangan, maka itu house smaller and newer market player to negotiate the field on the time of changing, redefining the problem. Jadi ini lebih merupakan bagaimana si policy maker nantinya itu harus
Harus apa? Menciptakan pasar yang baru, menciptakan pemain yang baru, menciptakan menguatkan elemen-elemen bisnis yang baru, sehingga bukan hanya dikuasai oleh oligarki, bukan hanya dikuasai industri skala besar, tetapi memunculkan banyak aktor yang bisa bermain di dalam sektor ekonomi karena faktor kebijakan publik yang kita buat. Saya kira teman-teman tertarik ya mendiskusikan teori MPF ini, karena kan bagaimanapun kita akan berpikir, berefleksi, suatu kebijakan itu agak window policy, menghasilkan sesuatu yang positif untuk masyarakat, menciptakan suatu kesempatan yang baru, memperkuat yang kecil, kemudian tetap mempertahankan sesuatu yang besar, itu juga berkontribusi kepada kita semua. Terima kasih, jangan lupa kasih opini di kolom komentar, subscribe akun YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.